diam. Aku selalu mengalah untukmu. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah membentang orang yang lebih tua darimu. Aku tidak suka itu. Anya bicara dengan nada tinggi. Kini kesabarannya mulai habis. Anya pikir Ferin sudah keterlaluan dan lancang. Nia tersenyum puas melihat Anya yang memarahi adiknya. Dia benar-benar muak pada Ferin. Anya, maaf kami sudah lancang datang ke rumah ini. Kami akan pergi sekarang juga, ucap Zaki, lalu dia menarik tangan Ferin dan mengajaknya untuk pergi dari rumah Anya. Namun tanpa diduga, Ferin malah menghempaskan tangan Zaki dengan penuh amarah. Sontak saja hal itu membuat mereka terkejut. Aku belum selesai berurusan dengan kakakmu itu. Kenapa dia sangat membenciku? Apa dia sudah tahu kehidupanku seperti apa? Dia membenciku seakan-akan sudah tahu segalanya, ucap Ferin dengan penuh amarah. Mendengar ucapannya, Anya dan Nia saling pandang. Mereka benar-benar tidak menyangka dengan tingkah Ferin yang seakan-akan menjadi korban. Sudahlah, ayo lebih baik kita pergi saja dari sini, ajak Zaki. Tidak mau, teriak Ferin. Nia kembali mendekat ke arah Ferin dan menatap tajam ke arahnya. Heh, dasar pelakor tidak tahu diri. Kenapa kamu tidak mau pergi dari rumah ini? Memalukan. Pergi kalian, ucap Nia mengusir mereka berdua. Ini rumah kakakku. Kamu yang tidak tahu malu, ucap Ferin tidak mau kalah. Anya dan Zaki terlihat begitu lelah melihat perdebatan mereka berdua, yang entah kapan selesainya. Dengarkan aku pelakor. Kamu hanya wanita murahan yang berani merebut suami kakak kandungmu sendiri. Kamu tidak ada harganya sama sekali, ucap Nia menghina Ferin. Anya semakin terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mulut Nia. Dia memegang tangannya dan berusaha untuk menghentikan perdebatannya. Tidak, Anya. Dia harus dikasih paham dulu. Mereka pikir aku akan diam saja begitu. Tidak, ucap Nia. Anya menghela napas panjang. Dia bingung harus berbuat apa lagi agar bisa menghentikan perdebatan mereka. Salah siapakah Anya tidak bisa memuaskan Mas Zaki? Dia tidak bisa dandan. Kerjaannya cuma masak pakai daster. Dia tidak pantas menjadi istri Mas Zaki. Dia lebih pantas menjadi seorang pembantu saja. Deh, betapa terkejutnya mereka saat mendengar ucapan Ferin. Apalagi Anya, dia begitu sakit hati dengan apa yang dia dengar dari mulut adiknya langsung. Zaki sampai terdiam. Dia tidak bisa bicara apa-apa. Kurang aja. Berani sekali kamu menghina Anya. Sialan, teriak Nia. Dia maju dan langsung menjambak rambut Ferin dengan kencang. Sakit, rintih Ferin. Namun bukannya menghentikan aksinya, kini Nia malah menghajar Ferin secara brutal. Rasakan, dasar pelakor sialan, ucap Nia dengan penuh amarah. Kakak, hentikan. Dia sedang hamil, Kak, ucap Zaki. Dia berusaha menghentikan aksi kakaknya itu. Berbeda dengan Anya, dia hanya terdiam dan menyaksikan bagaimana Ferin mendapatkan hukuman tanpa mengotori tangannya sendiri. Kenapa kamu malah diam saja? Bantu aku, ucap Zaki sambil melihat ke arah Anya. Mendengar hal itu, Anya langsung tersenyum ketus. Mungkin kakakmu tahu mana yang benar dan mana yang salah, Anya bicara sambil tersenyum. Zaki mendengus kesal. Sekarang dia sangat kewalahan menahan aksi kakaknya yang semakin brutal itu. Sakit, teriak Ferin. Nia yang semakin murka, dia terus memukul Ferin dengan penuh amarah. Dirasa Ferin sudah terlihat lemas, Anya langsung menarik tangan Nia dan menjauhkan dia dari Ferin. Lepaskan aku, Anya. Dia harus diberi pelajaran yang setimpal, ucap Nia dengan tegas. Kak, sudahlah. Jangan membuat masalah ini semakin rumit. Biarkan saja dia, Kak, ucap Anya menenangkannya.
Nia menghela napas panjang. Dia berusaha untuk bisa menahan amarahnya dan mendengarkan ucapan Anya. Dan sekarang, lebih baik kalian keluar dari rumahku. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Apalagi hanya untuk mencari masalah, ucap Anya. Dia langsung mengusir mereka berdua. Ferin dan Zaki mendongakkan wajahnya dan melihat ke arah Anya. Zaki juga membantu Ferin untuk berdiri. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi denganmu, Kak. Kamu malah membela orang lain daripada adikmu sendiri. Apalagi kamu berani menampar pipiku dengan kencang tadi. Itu semakin membuatku benci padamu. Ferin bicara dengan penuh amarah. Tentu saja hal itu membuat Nia tertawa dengan kencang. Sekarang Ferin merasa jika dirinya adalah korban bukan pelakunya. Adikmu benar-benar sudah gila, Anya. Dia merasa jika dirinya teraniaya. Padahal dia sendiri yang membuat keadaan menjadi kacau seperti ini. Ucap Nia sambil tertawa pelan. Anya hanya tersenyum ketus. Ucapan Nia memang benar adanya. Kini Ferin mulai menunjukkan dramanya lagi. Cukup, Kak. Jangan menghakimi Ferin terus. Bukan hanya dia yang salah, tapi aku juga salah dalam hal ini. Aku mohon. Cukup. Jangan membuat masalah lagi. Ucap Zaki. Kini dia yang berani bicara pada kakaknya. Wah. Ternyata sekarang Zaki sudah mulai bodoh juga ya. Oh iya, aku lupa. Kalian kan pasangan yang serasi. Sama-sama tidak waras. Ingat satu hal, Zaki. Meskipun kamu adalah adik kandungku, tetap saja kamu salah. Maka dari itu, aku tidak akan pernah mendengarkan ucapanmu lagi. Nia bicara dengan tegas. Zaki langsung terdiam. Dia benar-benar lupa dan keceplosan karena sudah berani melawan ucapan kakaknya. Pergilah. Jangan membuat amarah kami semakin memuncak, ucap Anya. Lalu jika aku tidak mau pergi dari rumah ini, kamu mau apa? Apa kamu akan membunuhku? Tantang Ferin. Anya mendekat ke arah Ferin dan menatap tajam ke arahnya. Oh, jadi kamu menantangku? Untuk apa aku mengotori tanganku sendiri? Lihatlah, banyak orang yang sayang dan peduli padaku. Sedangkan kamu, siapa yang mau membelamu, Ferin? Tidak ada, jawab Anya sambil tersenyum puas. Nia tersenyum puas, karena sekarang Anya tidak lemah lagi. Kamu pikir aku peduli pada kalian semua? Kamu, ibu, dan bapak, kalian akan membenciku. Masa bodoh? Aku sudah tidak butuh kalian lagi. Aku sudah bahagia dengan kehidupan yang sedang aku jalani. Aku tidak butuh kalian lagi, ucap Ferin dengan tegas. Zaki memegang tangan Ferin. Dia terus mengajak selingkuhannya itu pergi. Namun sepertinya Ferin masih belum puas bicara pada kakaknya. Meskipun Anya merasakan sesak di dalam dadanya, dia akan tetap berusaha kuat dan bisa menghadapi adiknya itu. Apa benar kamu sudah tidak membutuhkan kami lagi? Tanya Anya memastikan. Iya, benar. Apa kamu sudah tuli? Jawab Ferin dengan nada kesal. Nia melotot ke arah Ferin. Dia sangat murka dengan kelakuannya yang tidak sopan itu. Baiklah. Tadinya aku masih menganggapmu sebagai saudariku. Tapi setelah mendengar ucapanmu, sekarang aku sadar bahwa ucapan Bapak ada benarnya juga. Dia bilang aku harus membiarkanmu dan jangan membantumu lagi. Silahkan kamu jalani hidup sesuai dengan apa yang kamu mau, Ferin. Ingat satu hal. Jangan pernah meminta bantuan keluargamu lagi, ucap Anya sambil menunjuk-nunjukkan jarinya. Bukannya takut dengan ancaman kakaknya, Ferin malah tertawa seakan-akan meledek Anya. Apa aku akan rugi? Tidaklah. Kalian hanya bisa mengekangku saja. Dan sekarang inilah balasanku. Bilang pada orang tuamu. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Yang jelas aku sudah bahagia dengan Mas Zaki sekarang, ucap Ferin dengan tegas. Aku catat ucapanmu itu. Awas saja jika kamu berani meminta bantuan kami lagi.
Ingat baik-baik, kami tidak akan pernah membantumu, sekalipun kamu kesusahan, karena kamu yang meminta sendiri. Anya bicara dengan nada tinggi. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ayo kita pulang. Sudahlah, jangan berdebat lagi, ajak Zaki. Sebenarnya dia merasa tidak enak hati karena ucapan Anya yang seakan-akan enggan berurusan lagi dengan adiknya. Aku belum selesai bicara pada mantan istrimu, bentak Ferin. Mendengar ucapannya, Anya dan Nia kembali saling pandang. Mereka benar-benar dibuat geram dengan kelakuan Ferin. Mau bicara apa lagi Ferin? Kamu sudah mendapatkan semuanya. Kamu bilang jika hidup dengan Mas Zaki pasti bahagia kan? Ya sudah, kamu jalani hidupmu bersama pria yang kamu cintai. Sudah beres kan? Ucap Anya dengan tenang. Bahagia itu hanya di awal. Nanti juga mereka akan menyesal karena salah memilih. Timpa Nia. Tentu saja Ferin tidak terima dengan ucapan Nia. Dia mendekat ke arah Nia dan hendak menyerangnya. Cukup. Tiba-tiba saja Zaki berteriak dan menarik tangan Ferin. Kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri Ferin? Bentak Zaki. Ferin mengernyitkan dahi. Dia merasa heran karena menurutnya Zaki telah membelah Nia dan Anya. Apa kamu membelah mereka berdua? Mereka yang sudah berani menghinaku. Hah? Tanya Ferin. Anya dan Nia hanya terdiam. Mereka hanya fokus melihat perdebatan antara pasangan tidak tahu diri itu. Aku sudah sabar dan berusaha tenang. Tapi kenapa kamu malah semakin menjadi? Aku sudah bilang pulang saja. Tapi kamu malah bersikap seperti ini? Ucap Zaki dengan nada kesal. Apa kamu sudah tidak waras? Kamu berani membentakku, ha? Hanya gara-gara aku bertengkar dengan kakakmu, jadi kamu lebih membelah dia begitu? Baiklah jika begitu. Silahkan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Aku bisa hidup sendiri. Ferin bicara sambil melengos pergi dan akan keluar dari rumah Anya. Setelah melihat kepergiannya, Zaki hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Anya dan Nia kembali duduk di sofa tanpa memperdulikan Zaki. Sudah mempunyai istri yang baik dan penurut, ini malah memilih wanita pembangkang dan kasar. Ucap Nia. Dia menyindir adiknya. Anya tidak menjawab. Dia hanya tersenyum saja. Kadang aku heran dengan orang-orang yang bertingkah seperti itu. Kenapa mereka buta ya? Apa karena alasan ranjang? Sungguh tidak masuk di akal. Nia bicara dengan nada kesal. Zaki mendongakkan wajahnya dan menatap wajah sang kakak. Kenapa kamu melihatku? Apa ucapanku ada yang salah? Tanya Nia. Anya menghela napas panjang. Sebenarnya dia tidak nyaman jika Zaki berada di rumahnya. Tapi karena ada Nia, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Istri yang baik dan penurut malah disia-siakan. Wanita murahan malah dipertahankan. Dasar bodoh, ucap Nia. Zaki mendekat ke arah Nia dengan raut wajah yang marah. Apa kamu belum puas menyindirku? Belum puas, ha? Apa kamu tahu apa yang aku rasakan selama menikah dengan Anya? Ya benar, dia adalah istri yang baik dan penurut. Tapi percuma saja jika dia tidak bisa memberiku anak. Zaki bicara dengan nada tinggi. Begitu lantangnya dia bicara, sampai-sampai membuat Anya sakit hati. Baru kali ini Anya mendengar Zaki bicara hal sensitif itu. Tutup mulutmu. Jangan pernah memojokkan Anya. Coba aku tanya padamu. Apa kamu pernah dicek kesehatan? Tanya Nia. Zaki tidak menjawab, karena memang dia tidak pernah mau jika dicek kesehatan. Anya tersenyum ketus, padahal dia sudah tahu jawabannya. Alasan kenapa mereka belum diberi momongan sampai sekarang. Makanya kamu cek kesehatan. Siapa tahu ada yang salah dengan tubuhmu. Jangan hanya menyalahkan Anya saja. Dasar tidak waras, ucap Nia dengan penuh amarah. Jika aku dicek kesehatan, yang pasti aku subur dan sehat.
Buktinya Ferin hamil. Itu tandanya aku bisa memberi anak. Zaki bicara dengan lantangnya. Saat Nia hendak memukul adiknya, dengan sigap Anya langsung menahannya. Sudah cukup Kak, nanti juga kebenaran akan terungkap. Tidak perlu terpancing emosi dengan ucapannya Kak. Ucap Anya menenangkannya. Nia menarik napas kasar, karena Anya yang meminta. Dia akan menurutinya saja. Kamu memang pintar Anya. Kamu bisa menghasut kakakku untuk percaya dan peduli padamu. Padahal kamu adalah wanita yang licik. Kamu mandu. Tidak bisa memberiku anak. Zaki bicara sambil menunjuk-nunjukkan jarinya. Nia menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka jika Zaki sudah berubah. Dengan teganya dia bicara seperti itu di hadapan Anya. Apa kamu yakin jika aku tidak bisa memberimu anak? Mas, lebih baik kamu pulang saja. Jika benar Ferin sedang hamil, urusi dia dengan baik. Jangan mengurusi masalah orang lain. Ucap Anya sambil tersenyum. Mendengar ucapannya, Zaki tampak heran dengan ucapan Anya. Jadi maksudmu aku yang tidak bisa memberimu anak begitu? Ngaca kamu Anya. Apa kamu tidak menyadarinya? Kamu yang tidak bisa memberiku anak. Ucap Zaki dengan nada tinggi. Plak. Dengan penuh amarah, Nia langsung menampar pipi Zaki dengan kencang. Sontak saja hal itu membuat Anya terkejut. Zaki memejamkan matanya dan merasakan perih di pipinya. Kamu memang sudah tidak waras. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Kamu sudah menghina Anya, wanita yang selama ini hidup bersamamu. Sialan kamu Zaki. Semenjak berselingkuh dengan wanita murahan itu, kamu jadi kejam seperti ini. Nia bicara dengan penuh amarah. Nia adalah sosok orang yang baik dan tegas. Dia tidak akan pernah membela orang yang salah, sekalipun dia adiknya sendiri. Anya terus menenangkan Nia. Dia juga syok karena Nia semarah itu pada adiknya. Kamu pikir aku akan membelamu begitu? Apa kamu pura-pura tidak tahu bagaimana sifat kakakmu ini? Jika kamu berani menghina Anya lagi, aku tidak akan tinggal diam. Akan kubela Anya sampai kamu sadar. Ucap Nia dengan tegas. Anya sangat terharu. Ternyata Nia begitu menyayanginya lebih dari apapun. Dia pikir Nia tidak sesayang itu karena dia selalu berlaku tegas padanya. Tapi kini Nia menunjukkan rasa sayangnya itu pada Anya. Baiklah jika kamu lebih memilih orang lain daripada adikmu sendiri. Mulai sekarang aku tidak akan pulang dan tidak akan menemui keluargaku. Ancam Zaki. Kamu pikir aku takut dengan ancamanmu? Ibu dan bapak sudah tidak mau melihat wajahmu lagi. Makan tuh cinta. Kamu akan kehilangan segalanya sekarang. Jangan harap kamu bisa kembali pada keluargamu. Ucap Nia. Tentu saja hal itu membuat Zaki terdiam. Dia tidak menyangka jika respon Nia akan seperti itu dan tidak peduli padanya. Kak, sudahlah lebih baik ayo kita pergi ke kamar saja. Tenangkan hati dan pikiranmu di sana. Ayo, ajak Anya. Wanita licik sepertimu tidak akan pernah bahagia. Karena apa? Karena kamu tidak akan bisa memberi anak. Tidak akan ada pria yang mau padamu Anya. Ucap Zaki dengan tegas, lalu dia melengos pergi dan akan keluar dari rumah Anya. Anya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Zaki, karena nanti kebenaran akan terungkap dengan sendirinya.